Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Abian Arif Satrio dengan NIM akhir 034 akan menjelaskan sebuah artikel rangkuman artikel tentang Big Data Analysis Visualization dengan judul Big Data Visualization Tools and Challenge. Bahasan yang pertama ada abstrak, kedua pendahuluan, ketiga tantangan visualisasi data, keempat analisis visualisasi data, dan yang kelima adalah kesimpulan. Untuk abstrak, artikel ini membahas peran penting visualisasi data dalam memahami big data yang semakin berkembang. Penulis menekankan bahwa memahami angka-angka mentah seringkali sulit tanpa bantuan dari visualisasi. Paper ini membahas pentingnya visualisasi big data dalam tantangan teknis yang muncul serta mengevaluasi berbagai alat visualisasi yang populer saat ini. Oke, kemudian ke pendahuluan, big data telah menjadi topik penting bagi berbagai kalangan industri, akademisi, perusahaan IT, dan juga pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan data ini meningkat pesat karena faktor-faktor seperti Internet of Things atau IoT, penggunaan sensor, dan digitalisasi berbagai catatan termasuk riwayat medis. Tantangan utama dari big data terletak pada proses pengambilan, penyimpanan, analisis, pencarian, dan juga visualisasi data. Hasil analisis big data seringkali berupa angka mentah yang sulit untuk diinterpretasikan. Namun jika data tersebut direpresentasikan secara visual, otak manusia menjadi lebih mudah untuk menemukan pola-pola yang bermakna dan mengambil keputusan yang tepat. Dan di kiri ini ada kayak beberapa manfaat dari visualisasi data, dari reduce burn on IT, time saving, increase return, dan lain-lain. Dan juga ini persentasenya. Dan seringkali dengan volume data yang terus meningkat, metode penyajian data tradisional dianggap sudah usang. Big data sendiri memiliki karakteristik yang dikenal sebagai 5V, volume atau jumlah yang sangat besar, velocity, kecepatan data yang tinggi, variety, keberagaman jenis data, veracity, tingkat kebenaran data yang rendah, dan value, nilai yang tinggi. Tantangan utamanya bukan hanya memproses volume data yang besar, tapi juga menangani keragaman data yang tinggi yang mencakup data terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Tantangan visualisasi big data ini diuraikan berbagai hambatan teknis dan konseptual dalam visualisasi data, antara lain yang pertama skala dan keberagaman data yang besar dan beragam memerlukan algoritma paralelisasi tingkat tinggi. Kemudian ada pemilihan dimensi, memilih dimensi yang tepat untuk memvisualisasikan agar tidak kehilangan pola penting atau membuat visual terlalu padat. Kemudian ada masalah teknis, visual noise, informasi hilang karena penyederhanaan, keterbatasan persepsi manusia terhadap gambar besar, dan tingginya kebutuhan performa untuk visualisasi dinamis. Bab ini juga menyoroti kebutuhan alat dengan latensi rendah dan dukungan terhadap data semi terstruktur serta tidak terstruktur. Kemudian ada alat visualisasi data. Yang pertama Tableau, alat visualisasi interaktif untuk bisnis intelijen yang mendukung berbagai sumber data dan pemrograman R untuk analisis lanjutan. Kemudian ada Power BI, alat berbasis cloud dengan integrasi Microsoft, visualisasi interaktif dan pencarian menggunakan natural language. Kemudian ada Plotly, fokus pada analisis ilmiah, mendukung grafik interaktif termasuk 3D dan integrasi dengan Python atau Python, R, MATLAB dan juga Julia. Ada Gephi, spesialis dalam analisis jaringan kompleks seperti media sosial dan hubungan antar entitas. Kemudian ada Excel 2016, tetap relevan untuk analisis data besar dengan fitur Power Query dan visualisasi interaktif. Data perbandingan alat itu dilihat dari yang pertama, apakah dia open source, yang kedua, apakah dia terintegrasi dengan sumber data populer, yang ketiga adalah apakah dia visualisasinya itu interaktif atau statis. Kemudian ada apakah apa tipe dari klien seperti
desktop atau atau yang lain. Kemudian ada MOOCS, kemudian ada juga dari API. Keterbatasan atau kekurangan untuk Tableau itu versi gratis atau Tableau publik hanya tersedia online dengan penyimpanan terbatas 1 GB. Lisensi untuk versi desktop dan server harus dibeli secara terpisah. Kemudian untuk Microsoft Power BI untuk mengakses layanan cloud, pengguna harus memiliki akun kerja, tidak bisa menggunakan akun publik. Ukuran workbook terbatas hanya 250 MB dan performanya lebih lambat dibandingkan Tableau. Kemudian ada Plotly, tidak ada klien offline resmi yang tersedia dan pengguna offline memerlukan keahlian coding yang signifikan. Ukuran unggah file untuk versi profesional juga terbatas hanya 5 MB. Kelemahan utamanya adalah alat ini hanya berspesialisasi dalam visualisasi grafik dan tidak dapat digunakan untuk jenis visualisasi lainnya. Kemudian ada Excel 2016, perangkat lunak ini tidak gratis. Selain itu, API hanya tersedia dengan langganan Office 365. Perbandingan teknik visualisasi, bagian untuk menjelaskan teknik visualisasi yang berbeda harus dipilih dengan bijak sesuai dengan kebutuhan. Beberapa teknik yang dibahas antara lain yang pertama ada tree map, visualisasi berbasis pengisian ruang yang digunakan untuk tata hierarkis. Kemudian ada circle packing, sama seperti tree map tapi menggunakan lingkaran yang membuatnya tidak seefisien tree map dalam penggunaan ruang. Kemudian ada sunburst, menampilkan hierarki dalam susunan melingkar di mana lapisan yang berbeda mewakili level hierarki yang berbeda. Kemudian ada parallel coordinate, mempresentasikan berbagai elemen data untuk objek yang berbeda. Kemudian ada steam graph, merupakan grafik area bertumpuk yang disusun di sekitar sumbu tengah sehingga terlihat seperti bentuk yang mengalir. Kemudian sirkulasi network diagram, menempatkan objek-objek dalam sebuah lingkaran dan menghubungkannya satu sama lain sesuai dengan ketertarikannya. Di sini ada classification of visualization technique, jadi ada tree map, circle packing dan lain-lain. Kemudian ini untuk yang aplikasi visualization tadi open source itu Tableau No, Porbino dan lain-lain. Bisa dilihat di sini. Kesimpulan, penulis menyatakan bahwa tidak ada satu jenis alat visualisasi pun yang terbaik untuk semua keperluan. Memilih alat harus memperhatikan aspek seperti biaya, tingkat kesulitan data, dan juga tujuan bisnis. Tableau terkenal dalam visualisasi interaktif, Power BI lebih baik dalam integrasi dengan cloud, dengan alat lain juga memiliki keunggulan tertentu di bidangnya. Visualisasi data besar merupakan bagian penting dalam mengambil keputusan saat ini, tetapi masih ada tantangan teknis seperti kemampuan skalabilitas dan keterlambatan yang perlu diatasi. Sekian, terima kasih. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.